Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah tabaraka wa taala. Malam ini merupakan pertemuan kita yang kelima untuk membahas kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi, ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilmi, memuliakan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang keempat pada hari Jumat, kita telah membahas 3 poin. Poin yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Poin ke-7 yaitu bergegas untuk memperoleh ilmu dan mengoptimalkan semaksimal mungkin waktu muda kita untuk belajar, menuntut ilmu. Kemudian poin yang ke-8, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah, perlahan dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Kemudian poin yang ke-9 adalah bersabar. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar di dalam ilmu, baik tatkala kita menuntutnya, mempelajarinya, ataupun saat kita nanti menyebarkan dan mengajarkan kembali ilmu tersebut. Pada hari ini kita akan memasuki dan melanjutkan pembahasan kita poin yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, tafadhal. Al-ma'qidul 'ashiru mulazamatu adabil 'ilmi. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi kitab Madarijus Salikin, adabul mar'i unwan sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwan syaqawatihi wa ratu bimithli al-adabi wa lastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi. Hasbuk. Pada pendahuluan, sebelum kita memasuki muqaddimah dari kitab ini, sebelumnya ana telah mendahului dengan beberapa nasihat tentang pentingnya beradab sebelum kita menuntut ilmu, atau pentingnya beradab tatkala kita menuntut ilmu. Di sini penulis hafizahullahu tabaraka wa taala meletakkannya di poin yang ke-10. Beliau mengatakan mulazamatu adabil ilmi, beradab di dalam ilmu. Hendaklah seorang talib, pelajar, penuntut ilmu memperhatikan adab tatkala berjumpa dengan ilmu, baik ketika itu dia seorang talib, pelajar, ataupun dia adalah pengajarnya yang menyebarkan ilmu. Hendaklah setiap dari mereka memperhatikan adab.
Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya yang bernama Madarijus Salikin, beliau mengatakan adabul mar'i unwanu sa'adatih wa falahih wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Adabnya seseorang itu merupakan unwan, alamat, tanda kebahagiaan dan kemenangan kejayaannya. Jadi seseorang dia sa'id atau falih, dia bahagia, dia berjaya, menang dengan apa? Dengan memiliki adab. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Sedangkan sedikitnya adab dia itu menunjukkan kesengsaraannya. Orang yang sengsara adalah orang yang sedikit adabnya, apalagi adab terhadap ilmu. Ilmu merupakan suatu yang sangat mulia dan agung dalam agama kita. Kalau orang sudah tidak memiliki adab ketika berhadapan dengan ilmu, maka tidak ada sesuatu yang lebih ia dapatkan kecuali kesengsaraan. Famastujriba khairud dunya wal akhirati bimithlil adabi. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak ada satupun yang mendatangkan kebaikan dunia ataupun akhirat seperti memiliki adab. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana adab seseorang. Ya. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi. Begitu juga sebaliknya, tatkala seseorang sedikit adabnya, bahkan tidak memiliki adab, maka sedikit adabnya dia itu yang akan mengharamkan dia daripada kebaikan-kebaikan dunia ataupun akhirat, yang akan menghalangi dia dari kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian penulis mengatakan, fadhal, wal mar'u la yasmu bi ghairi al-adabi wa iyakun dha hasabin wa nasabin fa inna ma yasluhu lil 'ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a shaykhihi wa qarinihi. Naam, penulis mengatakan wal mar'u la yasmu bi ghairi al-adabi wa iyakun dha hasabin wa nasabi. Seseorang dia tidak akan tumbuh mulia, tidak akan berada di posisi atau peringkat atas kecuali dengan adab. Dia akan dipandang mulia, dia akan dipandang baik, akan dipandang hebat oleh orang dengan apa? Dengan adabnya. Wa iyyakun dha hasabin wa nasabin. Ya. Kalau seandainya dia tidak memiliki adab, maka dia tidak mulia, meskipun dia adalah seseorang dha hasab, yang memiliki keturunan yang hebat, bapaknya hebat, ibunya hebat, anak-anaknya hebat, tetapi adabnya kurang, adabnya tidak ada, dia tidak akan dipandang mulia oleh manusia. Wa nasabin, ya, hasab sama nasab artinya sama, yaitu keturunan. Ya. Meskipun ayah ataupun anak-anak kita tampak mulia, tampak hebat dipandang orang, akan tetapi kita sendiri tidak memiliki adab, maka orang tidak akan memandang mulia kepada kita. Ya. Karena seseorang itu yang mengatakan ha anaza, inilah aku, tunjukkan adab kita. Dengan adab kita akan mulia. Bukan seseorang itu bukan mengatakan haza abi, ini loh bapakku, ini loh anakku. Orang tidak melihat kemuliaan bapak atau kemuliaan anak, pangkat bapak ataupun pangkat anak, yang dilihat adalah kita. Kita beradab, maka kita mulia dipandang orang. Tidak beradab, maka tidak ada nilainya kita dipandang orang. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Penulis mengatakan wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Kemudian apa hubungan kaitan adab ini dengan ilmu? Penulis mengatakan barang siapa sesungguhnya sejatinya yang pantas untuk menyemat ilmu, yang pantas untuk menyandang ilmu adalah man ta'addaba bi adabihi, orang-orang yang beradab dengan adab-adab ilmu. Fi nafsihi, baik itu adab-adab ilmu yang ada pada dirinya, wa darsihi, ataupun adab-adab ilmu tatkala dia menuntutnya, mempelajarinya, wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, bahkan adab-adab dia terhadap gurunya ataupun temannya. Artinya apa? Hanya orang-orang yang beradab yang menjadi ahlun lil ilmi, yang menjadi ahlul ilmi. Kemudian penulis mengatakan qala Yusuf bin al-Husain bil adabi tafhamul ilma li'anna al-muta'addiba yara ahlan lil ilmi fayubdhilu lahu wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ay yudayya 'indahu. Naam. Kemudian penulis menukil kalam dari Yusuf bin Husain bahwasanya dia mengatakan bil adabi tafhamul ilma, bahkan dengan adab kamu bisa memahami suatu ilmu. Nah, ini pentingnya adab. Dengan adab kita akan lebih mudah untuk memahami ilmu. Waktu kita membahas tentang poin yang pertama, semakin hati itu bersih, maka akan semakin mudah dia menerima ilmu. Karena ilmu dia lebih senang untuk menempati tempat yang bersih dari syubhat, bersih dari syahwat. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang zahir, yaitu adab. Luarannya wadah ilmu itu. Bil adabi tafhamul ilma, dan ini juga telah kita jelaskan di pertemuan pertama bahwasanya dengan adab kamu akan memahami ilmu. Alasannya kenapa? Penulis menyebutkan alasannya di sini. Li'annal muta'addib, karena orang yang beradab itu, yang berhias dengan adab ilmu, yura ahlan lil ilmi, dia akan dipandang, oh ini layak untuk menyandang ilmu, oh ini layak untuk memikul ilmu, oh ini layak untuk diberikan ilmu kepadanya. Fayubdhalu lahu, sehingga ketika seorang guru atau yang menyampaikan ilmu kepadanya melihat seperti itu, melihat keadaan seperti itu, oh orang ini dia beradab, oh si fulan ini adabnya sangat baik, sehingga seorang guru dia akan berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaganya, sungguh-sungguh bagaimana seorang talib atau murid dia bisa memahami ilmu ini. Alasannya apa? Hanya karena adabnya yang baik. Guru melihat dia layak untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga guru akan bersungguh-sungguh untuk memahamkan dia akan suatu ilmu. Wa qalilul adab, sedangkan orang yang sedikit adabnya, dalam kelas atau dalam sebuah majelis ilmu, seorang ustadz atau guru yang menyampaikan ilmu kepada mereka atau kepadanya, melihat orang itu sedikit adabnya, kemudian dia akan menganggap orang ini tidak layak untuk menyandang ilmu. Tidak layak ilmu berada di dalam orang-orang yang qalilul adab, sedikit adabnya, bahkan tidak beradab. Kenapa? Yu'azzul ilmu ayyudayya'a indahu. Karena ilmu itu sangat mulia kalau seandainya, atau sangat berat rasanya kalau ilmu hanya hilang di dalam diri dia. Orang yang tidak beradab, sebagaimana yang kita ketahui, adab merupakan su'ul khuluq, akhlak yang tidak baik, dan ilmu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Sulit untuk bergabung sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang bersih. Maka yu'azzul ilmu
ayyudayya'a indahu. Ya. Dikhawatirkan, ya, sangat berat rasanya kalau ilmu harus hilang pada orang-orang seperti itu, qalilul adab, ya, yang sedikit adabnya. Kemudian penulis mengatakan, wa min huna kana as-salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Nah, oleh karena pentingnya adab tadi, dan para salafus saleh dulu sangat mengenal atau mengetahui, paham akan pentingnya sebuah adab, ya. Dari sinilah mereka rahimahullahu ta'ala ya'tanuna bi ta'allumil adab. Mereka sangat perhatian untuk mempelajari adab ini. Mereka sangat memberikan perhatian terhadap adab-adab dalam menuntut ilmu, adab-adab dalam menyampaikan ilmu, adab-adab ketika berhadapan dengan ilmu. Sebagaimana mereka sangat perhatian terhadap belajar. Kalau antum semangat datang ke majelis ilmu, semangat dalam belajar, nah, seharusnya semangat belajar antum itu sama dengan semangat antum untuk memperbaiki adab, untuk beradab dengan adab-adab yang hasan, adab-adab yang baik. Beginilah para salafus saleh ya'tanuna bi ta'allumil adab. Perhatian mereka terhadap mempelajari adab itu sama seperti perhatian mereka terhadap mempelajari ilmu. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh mempunyai tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu, begitu pula lah tatkala mereka mempelajari suatu adab. Tafadhal. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma, bal inna qa'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumi al-ilmi. Qala Malik bin Anas li fatan min Quraisy, ya bana akhi, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilayhi. Qala Makhlad ibn al-Husayn Ibn Mubarak yawman, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Hasbuk. Coba perhatikan beberapa perkataan para as-salafus salih tentang mempelajari adab. Ini membuktikan bahwasannya mereka benar-benar menaruh perhatian kepada belajar tentang adab. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, dan ini juga telah kita sampaikan kemarin ketika awal majelis, awal pertemuan kita untuk mempelajari ini. Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda, kanu mereka, yaitu para as-salafus salih, yata'allamuna al-huda, mereka mempelajari petunjuk, yaitu adab, kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Antum rajin mempelajari ilmu, setiap ada majelis ilmu, Ibnu Katsir, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Khulasah Ta'zimil Ilmi, datang dengan semangat. Dan semangat antum, semangat kita semua ini belum seberapa dibandingkan semangat para as-salafus saleh dulu. Nah, kalau kita atau antum telah melihat diri antum sangat semangat dalam menuntut ilmu, seharusnya dalam mempelajari adab begitu pula lah semangat kita. Karena para salafus saleh seperti itu. Mereka mempelajari huda, petunjuk, sebagaimana mereka mempelajari atau menuntut ilmu. Bahkan kata penulis rahimahullah, inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian, sekelompok dari mereka itu lebih mengedepankan mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Olehnya ada perkataan yang kemarin kita sebutkan, ta'allamna al-adaba 30 sanah. Kami mempelajari adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma 20 sanah. Dan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Inilah orang-orang yang termasuk lebih mengedepankan mempelajari adab daripada mempelajari ilmu, saking pentingnya adab. Ya. Qala Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Malik pernah mengatakan kepada seseorang pemuda dari kaum Quraisy. Beliau mengatakan, ya bena akhi, ya, wahai anak saudaraku. Kita boleh memanggil dengan cara seperti itu, anak saudaraku. Ya.
Ya bana akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya. Supaya ilmu lebih mudah masuk nantinya. Supaya ilmu memilih Anda untuk menjadi tempatnya. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi. Kemudian penulis mengatakan bahkan mereka para as-salafus salih sangat menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab. Ya. Mereka betul-betul butuh dan mereka menampakkan itu dengan apa? Kita lihat tadi semangat mereka, perkataan-perkataan mereka ini memang menunjukkan bahwasannya kebutuhan mereka sangat-sangat ke sana itu. Ya. Untuk mempelajari adab. Makhlad Ibnul Husain juga pernah berkata kepada Ibnul Mubarak pada suatu hari, beliau mengatakan kepadanya, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita ini, kata Makhlad bin Al-Husain kepada Ibnul Mubarak, ini mereka al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu, ya, mengatakan perkataan seperti ini, ya. Nahnu ila kathirin minal adab. Kita ini kepada kita ini kepada adab yang banyak itu lebih dibutuhkan daripada ilmu yang banyak. Kita lebih butuh adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Coba lihat di situ ada di perkataan nahnu itu ada footnote, catatan kaki. Apa kata penulis di sini? Wasidqu hadha ad-dhamir ala ahli hadha az-zaman a'zam min sidqihi ala man taqaddamahum. Kebenaran dhamir ini, tahu dhamirnya? Nahnu itu dhamir, kata ganti. Kita ini kan kata ganti. Ya. Saya ulangi tadi perkataan Makhlad bin Al-Husain kepada Ibnul Mubarak, kita kepada adab yang banyak itu lebih dibutuhkan daripada kepada ilmu yang banyak. Nah, kata penulis, beliau memberikan komentar, kebenaran kata ganti ini, kebenaran kata kita ini lebih tampak dan lebih nyata pada zaman ini daripada orang-orang sebelum kita. Seharusnya perkataan ini dikatakan oleh orang-orang zaman kita sekarang ini. Kenapa? Adab semakin merosot. Jangankan adab, ilmu saja pun sudah nggak ada wibawanya lagi. Sudah kurang orang-orang yang memperhatikan ilmu. Begitu pula adab. Kemudian penulis mengatakan wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Bahkan sesama mereka dulu saling mewasiatkan untuk beradab, untuk mempelajari adab. Sebagaimana kita lihat di sini. Malik berkata kepada pemuda dari Quraisy tadi, ya ibna akhi, ta'allamil adab. Belajarlah ilmu. Bahkan nanti ibunya Imam Malik juga mewasiatkan itu. Coba lihat di perkataan setelahnya. Iqra. Qala Malikun kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ata ta'ni ibna Abi Abdurrahman faqiha ahli al-Madinati fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla 'ilmihi. Naam. Imam Malik mengatakan, pernah suatu ketika ibuku tu'ammimuni, memakaikan aku imamah, serban. Wa taqulu li, kemudian beliau mengatakan kepadaku, idhhab ila Rabi'ah. Pergilah engkau wahai Malik kepada Rabi'ah. Rabi'ah di sini adalah Ibnu Abi Abdurrahman, faqih ahli al-Madinah fi zamanihi, seorang yang sangat faqih, paham akan agama, yang tinggal di Madinah, ya. Faqihnya ahli Madinah, orang-orang faqihnya orang-orang Madinah, ya. pada zaman itu. Jadi ibunya Malik memerintahkan anaknya untuk pergi ke majelisnya Rabi'ah. Ya. Kemudian apa yang beliau katakan kepada Malik? Bukan khudh an-nahwa, khudhi sarfa, khudhi al-arba'in aw an-nawawiyah. Afwan, arba'in nawawiyah.
pelajarilah nahwu, pelajari saraf, pelajari ilmu-ilmu hadis, bukan arba'in nawawiyah ya. Pelajari tafsir, bukan itu yang beliau katakan. Yang beliau katakan adalah fata'allam min adabihi qabla ilmih. Maka belajarlah engkau dari adabnya beliau nih, adabnya Rabi'ah, sebelum engkau mempelajari ilmunya Rabi'ah. Mereka para salafus saleh dulu saling mewasiatkan, ayo belajar adab seperti itu. Nak, adabnya nak. Itu lebih mereka butuhkan daripada ilmu. Jadi perhatian para guru terhadap adab ini, kalau bisa melebihi perhatian mereka terhadap ilmu, khususnya dalam membimbing para muridnya, para siswa, agar mereka tumbuh dengan adab yang baik sehingga mereka pantas untuk dijadikan ahlul ilmu, pantas disebut sebagai orang-orang yang berilmu. Iqra. Wa innama hurrima katsirun min talabatil asr al-ilma bi tadyi'il adabi. Ashraf al-Layth bin Sa'd rahimahullah ala ashab al-hadith fara'a minhum shay'an ka'annahu karihahu faqala ma hadha antum ila yasirin min al-adabi ahwaju minkum ila katsirin min al-ilmi. Famada yaqulu al-Layth law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadha al-asr. Ahsantum. Nah, kemudian penulis menjelaskan tentang kenapa sih orang-orang di zaman kita sekarang ini sulit sekali untuk mendapatkan ilmu, sulit kali untuk memperoleh ilmu sebagaimana orang terdahulu. Beliau menjelaskan wa innama hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bitadyi'il adab. Sejatinya kebanyakan para pelajar pada zaman sekarang ini diharamkan, dihalangi dari ilmu, tidak berilmu, tidak sulit untuk mendapatkan ilmu. Penyebabnya apa? Bitadyi'il adab, kata beliau. Karena sudah hilang adab-adab dari mereka, nggak beradab lagi. Maka kita lihat orang yang datang ke majelis ilmu sedikit atau banyak dari mereka yang tidak memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan salah satu penyebab kegagalan kita dalam menuntut ilmu. Ilmu enggan untuk hinggap di wadahnya. Maka perhatikan adab ini karena merupakan sesuatu yang sangat penting. Al-Layth ibn Sa'd rahimahullah. Layth ibn Sa'd juga termasuk ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ulama dalam bidang hadis, ahlul hadis. Ashraf al-Layth ibn Sa'd rahimahullah ala ashabil hadis. Suatu ketika beliau memperhatikan ashabul hadis. Ashabul hadis yakni orang-orang yang mempelajari hadis. Beliau memperhatikan para pelajar hadis, orang-orang yang menuntut ilmu hadis, orang-orang yang menuntut ilmu riwayat hadis, orang-orang yang meminta hadis kepada orang lain. Yang penting orang-orang yang ada perhatian kepada ilmu hadis, beliau perhatikan itu. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Kemudian beliau melihat dari mereka itu ada sesuatu yang itu beliau tidak suka. Mungkin dengan mengernyitkan dahi gitu ya, tidak beliau suka. Faqala, sehingga beliau mengatakan, ma hadza, apa-apaan ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Beliau mengatakan, kalian ini kepada sedikit adab saja itu lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Tadi apa kata Ibnu Sirin? Apa kata Makhlad Ibnul Husain? Kita ini kepada adab yang banyak itu lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak. Al-Layth ibn Sa'd ketika beliau melihat ada sesuatu yang beliau tidak sukai dari orang-orang yang menyandang banyak hadis, para penuntut ilmu hadis, orang-orang yang membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, antum kepada sedikit adab saja
itu lebih antum butuhkan daripada ilmu yang banyak, daripada hadis-hadis yang banyak. Beliau lebih menganggap berat ya, adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Karena pentingnya adab ini. Famadza yaqulul Laits? Kira-kira apa yang akan dikatakan Al-Laits Ibnu Sa'ad tatkala beliau melihat keadaan pelajar-pelajar pada masa ini, yang adab sudah semakin merosot, semakin para penuntut ilmu itu tidak memperhatikan adab lagi. Boleh jadi beliau akan mengatakan antum kepada secuil adab lebih antum butuhkan daripada ilmu yang banyak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatian kita kepada adab hendaklah betul-betul diperhatikan, dan ini yang menjadi poin yang ke-10 agar kita dapat sukses dalam menuntut ilmu. Kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan dengan salat Isya, dan kita akan lanjutkan kajian kita setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama adada man ta'allama wa 'allam. Ikhwati fillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang ta'zimul ilmi, memuliakan ilmu. Dan kita telah sebelum Isya tadi telah menghabiskan pembahasan tentang poin yang ke-10, yaitu al-adabu atau mulazamatu adabil ilmi, memperhatikan beradab dengan adab-adab ilmu. Dan kita telah ketahui bagaimana pandangannya para ulama-ulama terdahulu, para as-salafus salih mengenai adab ini. Mereka sangat mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Mereka lebih menimbang berat suatu adab, sedikit adab dibandingkan banyaknya ilmu seseorang. Dengan adab seseorang akan lebih terpandang. Bahkan itu nyata, ada banyak para penghafal Al-Quran. Seseorang yang menghafal Al-Quran, ilmu apa lagi yang dia tidak bawa? Al-Quran, kumpulan ilmu-ilmu ada di situ. Namun tatkala dia tidak berhias dengan akhlak yang baik, tidak beradab dengan adab-adab yang baik, tidak berbudi pekerti yang baik, maka orang tidak menganggap seorang penghafal Al-Quran itu mulia. Orang tidak memandang hebat dia. Kenapa? Adabnya kurang baik. Baiklah, mari kita perhatikan adab yang ke-11. Silakan. Al-Maqidul Hadiya Ashara, Siyanatul Ilmi Amma Yashinu, mimma yukhaliful muru'ata wa yakhdimuha. Man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu, kama qala asy-Syafi'i, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilmi falam yu'azzimhu wa waqa'a fil battalati fatufdi bihil hala ila zawal ismil ilmi anhu. Ahsantu. Nah, poin yang ke-11 ini berbicara tentang bagaimana seseorang talib, seseorang pelajar penuntut ilmu menjaga muruahnya, marwah, harga diri, kehormatan diri. Penulis mengatakan siyanatul ilmi amma yashin,
menjaga ilmu, ini kiat sukses selanjutnya dalam menuntut ilmu, menjaga ilmu itu amma yashin, dari apa-apa yang mencemarinya, yang dapat mengotorinya, mimma yukhaliful muru'ah, yang itu dapat mencemar muru'ah seorang penuntut ilmu yang membawa ilmu itu, wa yakhrimuha, dan merusaknya. Maka harus kita jaga ilmu ini dengan apa? Dengan menjaga muru'ah kita sebagai pembawa ilmu, sebagai pelajar. Sudah mau ilmu itu bersama kita, kemudian setelah ilmu kita dapatkan, kita rusak dia dengan, kita cemari dia, cemari nama baik dia dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang mencemari muru'ah kita. Dengan itu ilmu akan ilfil, ya. Nggak suka lagi sama kita, dan bisa jadi terbang lenyap begitu saja dari kita, ya. Lebih mudah perginya dari kita. Maka seorang penuntut ilmu, dia adalah seseorang yang selalu menjaga muruahnya, harga dirinya, wibawanya sebagai penuntut ilmu. Penulis mengatakan, man lam yasunil ilma lam yasunhu al-ilmu. Dulu pernah perkataan yang kita dengar dari penulis juga. Penulis mengatakan, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Dalam poin berapa itu? Siapa yang ingat? Atau boleh dilihat langsung? Poin ke berapa? Poin 5, muqaddimah. Kita lihat ya. Siapa tadi yang jawab duluan? Akhirnya 6, paling bawah. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga enggan untuk memuliakan dia, enggak mau untuk memuliakan dia. Ayyuha takhtar? Khalas, khudhil usul al-thalatha. Nah, dan di sini penulis mengatakan, wa man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak pandai menjaga ilmu, yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu juga tidak akan menjaganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini perkataan sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu juga tidak akan menjaganya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu juga tidak akan memuliakannya. Kalau kita tidak pandai menunaikan hak ilmu tersebut, ilmu juga tidak akan menunaikan haknya kepada kita. Tidak akan mau menempati wadah ilmu itu, tidak akan mau menempati, memasuki hati kita. Maka perhatikan ini, harus kita jaga ilmu kita. Dari apa? Dari apa-apa yang dapat merusak dan mencemari ilmu itu. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashin faqad istakhaffa bil ilmi. Barang siapa yang dia terjerumus ke dalam pencemaran muru'ahnya, barang siapa yang mencemari nama baik, kehormatannya, marwahnya, bil wuqu'i fi ma yashin, dengan melakukan hal-hal yang itu dapat mencemari nama baiknya, mencoreng kewibawaannya, faqad istakhaffa bil ilmi, maka dengan itu dia telah meremehkan ilmu, dia telah menghinakan ilmu. Kenapa? Orang yang melakukan hal-hal yang mencemari nama baiknya dan dia membawa ilmu, maka dengan itu dia telah mencemari ilmu juga. Dia juga sudah menghinakan ilmu. Falam yu'azzimhu, maka orang ini dia tidak memuliakan ilmu. Wa waqa'a fil batalah, dan dia telah jatuh ke dalam batalah, dalam sifat batalah. Batalah ini merupakan al-majin alladhi yashtaghillu bil batil. Itu orang-orang yang sibuk dengan kebatilan saja. Orang yang jelek,
budi pekertinya. Bisa juga dimaknakan sebagai pengangguran, tetapi tidak cocok untuk diartikan di sini. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang dapat mencemari muruahnya, maka dia telah menghinakan ilmu tersebut, dia tidak memuliakan ilmu, dan dia telah terjerumus ke dalam sesuatu keadaan yang mana dilakukan oleh orang-orang yang budi pekertinya tidak baik, yang perangainya tidak baik, yang selalu sibuk dengan kebatilan-kebatilan dan kejelekan-kejelekan. Fatufdi bihil halu ila zawal ismil ilmi anhu, akhirnya mengakibatkan nama ilmu yang disematkan kepada dia sebelumnya itu hilang, lenyap. Tidak pantas lagi disebut sebagai ahlul ilmi, tidak pantas lagi disebut sebagai ulama, tidak pantas lagi disebut sebagai seorang ustaz, seorang guru, seorang kiai, buya. Kenapa? Karena sebab kelakuan-kelakuan dia yang tadi dapat mencemari muruahnya. Ya. Tafadhal. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullah, la yakunul battalu minal hukama'i. Nah, beliau mengatakan, Wahab ibnu Munabbih mengatakan rahimahullahu ta'ala, la yakunul battal minal hukama. Al-battal yaitu orang yang tadi yang perangainya jelek, yang kesibukannya hanya membuat kebatilan-kebatilan, perangai-perangai yang tidak baik. Ya. Apa kata beliau? Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menjadi orang-orang yang hakim, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang terhormat, ya, orang-orang yang terpandang, enggak pernah. Kemudian wajma'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-jaddu fil muharrari wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawihi isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Naam. Kata penulis dan kumpulan muru'ah itu, atau muru'ah, kehormatan diri, itu terkumpul di dalam kalimat berikut ini, yang itu disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah kakeknya. Jadi kakeknya Ibnu Taimiyah yang sering kita kenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kakeknya juga disebut sebagai Ibnu Taimiyah. Nah, di sini yang menyebutkan adalah Ibnu Taimiyah kakek di dalam kitab Al-Muharrar, wa tabi'ahu hafiduhu, dan diikuti juga oleh cucunya yaitu Ibnu Taimiyah yang kita kenal fi ba'di fatawih, di sebahagian fatwa-fatwa beliau. Nah, kumpulan muru'ah itu, kumpulan marwah, kehormatan diri seseorang itu terkumpul di dalam apa? Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu, yaitu melakukan atau menggunakan hal-hal yang dapat mengindahkan dan mempercantiknya, ya. Baik itu perangai, perkataan, ataupun bahkan pakaian. Apa-apa yang membuatnya indah, bagus, tampak baik, maka itu merupakan muru'ah, marwah. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan menjauhi apa-apa yang mengotori dan mencemarinya. Apa-apa yang membuat indah seseorang, membuatnya tampak baik, tampak cantik, itu merupakan muru'ah. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu memperhatikan ini. Apa-apa yang kira-kira dianggap oleh masyarakat itu merupakan sesuatu yang baik, hendaklah dia berhias dengan itu. Maka itu akan meninggikan muru'ah seorang penuntut ilmu. Qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah qad istanbatta min al-Qur'an kull shay'in fa aina al-muru'atu fihi, faqala fi qawlihi ta'ala
khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Suratul A'raf, fa fihi al-muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlaqi. Naam. Pernah Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah termasuk ulama mutaqaddimin dalam bidang hadis. Beliau pernah ditanya, qad istanbaqta minal Qur'ani kulla syai'in fa ainal muru'atu fihi. Engkau telah beristinbat. Beristinbat ini menarik kesimpulan hukum dari Al-Qur'an. Tentang segala sesuatu dia telah tarik kesimpulan dari Al-Qur'an. Dia tahu dalilnya. Tentang ini, oh dia ambil dari firman Allah ini. Tentang ini dia ambil dari firman Allah. Segala sesuatu dia telah ambil kesimpulannya, dalilnya dari Al-Qur'an. Fa ainal muru'atu fihi. Ditanyakan kepadanya, maka di mana dalam Al-Qur'an itu yang menyebutkan tentang muru'ah? Tentang kehormatan diri. Maka apa kata beliau? Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini merupakan muru'ah. Kita menjadi seorang pemaaf itu akan meninggikan muru'ah kita. Kita menyeru orang untuk berbuat baik, itu juga sesuatu yang baik yang dapat meninggikan marwah kita. Kemudian tidak peduli dengan perkataan orang-orang bodoh, itu juga demi menjaga marwah kita. Nah, karena kalau meladeni orang-orang bodoh itu bisa menjatuhkan marwah, menjatuhkan harga diri kita. Bahkan ada sesuatu yang lebih ringan dari itu, dihitung oleh ulama terdahulu sebagai penjatuh marwah, pencemar nama baik. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, apa kata beliau? Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin fa fihi al muru'ah. Di dalam ayat ini terdapat muru'ah, kesimpulan tentang menjaga atau memperhatikan harga diri, wa husnul adab, adab yang baik, wa makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian penulis mengatakan, wa min azami adabin nafsi lit-talibi tahallihi bil muru'ati wa ma yahmilu 'alayha wa tanaqqubuhu khawarimuha allati tukhillu biha ka hilqi lihyatihi أو كثرة التفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين أو مصارعة الأحداث والصغار. Nah, kemudian beliau menyebutkan apa yang harus diperhatikan, bahkan wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia perhatikan sesuatu yang sangat urgen, sangat wajib dan perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu tahallihi bil muru'ah, berhias dengan muru'ah, menjaga muru'ah, menjaga nama baik, menjaga harga diri, kehormatan diri. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa-apa yang dapat membawa kita kepada itu. Apa-apa yang dapat menghantarkan kita untuk dapat lebih menjaga diri kita, lebih menjaga kehormatan diri kita, marwah kita, maka itulah yang sangat diwajibkan bagi seorang penuntut ilmu. Wa tanakkubuhu khawarimaha allati tukhillu biha. Begitu juga menjauhkan apa-apa yang dapat mencemarkan marwah, merusak marwah, itu juga sangat wajib dan perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh
hal-hal yang dapat merusak dan mencemari nama baik. Dan ini sebenarnya kembali kepada uruf, kembali kepada kondisi di setiap masyarakat. Karena boleh jadi ada sesuatu misalnya di Nusantara ini dinilai sebagai pencemar nama baik, itu dianggap tidak baik kalau dilakukan, tetapi di negara-negara lain itu sesuatu yang biasa. Contohnya, kalau yang saya lihat di Nusantara ini, terutama di Indonesia, apalagi kalau masih di kampung-kampung atau di Brunei Darussalam, di Malaysia, kalau kita sholat pakai celana, pakai baju kaos, itu sesuatu yang dianggap kurang baik kan gitu, dipandang kurang baik oleh masyarakat kita. Jangan harap, apalagi kalau seandainya di kampung-kampung, jangan harap orang-orang yang berilmu, seorang ustadz datang ke masjid memakai celana, pakai baju kemeja, peci tinggal, jangan harap dia akan dipersilahkan untuk menjadi imam. Karena itu merupakan sesuatu yang kurang baik bagi orang Nusantara. Tetapi di sebagian negara yang lain itu sesuatu yang biasa. Bahkan di Mesir kalau kita masuk ke dalam masjid, misalnya ketika sholat Jumat, ya, orang banyak berkumpul gitu ya. Mungkin yang pakai peci itu bisa dihitung. Yang imam pakai training itu biasa. Yang dilihat apa? Oh, dia hafal Quran, faqih. Kurang, mungkin meskipun dianggap oleh sebagian orang itu merupakan sesuatu yang kurang baik, tetapi ini lebih ringan rasanya. Tidak seperti di Nusantara. Di Nusantara harus pakai sarung, pakai peci kan gitu. Tapi ada sudah di sebagian daerah yang sudah mulai paham gitu. Tidak, bukan peci yang dipandang kan gitu. Tetapi ini masih berlaku di pelosok-pelosok kampung ya. Kalau seandainya kita pergi, bahkan di Patani, cerita kawan saya di Patani, Janub Thailand, Janub ini apa? Janub ini selatan ya, selatannya Thailand, Patani itu, kalau tidak pakai sarung ke masjid itu dipandang terus tuh, itu dianggap pendatang, bukan orang lokal. Kenapa? Karena orang lokal sudah terbiasa dengan itu, dengan ke masjid dengan sarung kemudian peci. Nah ini saya ingin mengatakan bahwasannya pencemar nama baik, pencemar marwah ini pun berbeda-beda dari negara ke negara lainnya. Nah, kemudian beliau di sini menyebutkan beberapa misal contoh pencemar-pencemar nama baik ya, yang itu dipandang oleh beberapa ulama. Kata beliau di sini kahalqi lihyatihi, seperti mencukur jenggot. Itu bisa menurunkan marwah seseorang. Karena ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan itu merupakan tanda seseorang lelaki gitu. Tanda kelelakian seseorang gitu. Kalau bukan kita katakan yang tidak berjenggot tidak laki-laki, bukan ya. Namun yang nampak sebelumnya berjenggot, kemudian dia potong, dia cukur habis, bagaimana pandangan antum? Saya rasa ada sedikit menurun kan gitu. Pandangan kita kepada dia agak menurun. Nah ini pencemar nama baik. Nah, dan ini apalagi pada zaman as-salafus saleh dulu ini sangat mencemar nama baik, bahkan mungkin bisa termasuk ke dalam perbuatan fasik ya. Mencukur jenggot. Kemudian di sini disebutkan bahwasannya di antara yang menganggap mencukur jenggot itu sebagai pencemar nama baik adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu juga Ibnu Abidin dari kalangan Al-Hanafiyah. Mereka menganggap bahwasannya mencukur jenggot ini termasuk khawarimul muru'ah, pencemar nama baik. Kemudian Syekh mengatakan di buku antum, au kathratil iltifat fit tariq, banyak menoleh di jalan. Jalan itu nengok saja kan. Nah,
jalan ke masjid itu, setiap rumah itu dia tengok itu, sampai hafal dia bentuk rumah dan isinya gitu. Ini banyak menoleh-noleh di jalan ini juga pencemar nama baik atau pencemar marwah kita. Apalagi kalau kita dikenal sebagai penuntut ilmu yang rajin di majelis gitu kan. Ke pasar itu asik tengok kiri kanan, apa salahnya lurus saja gitu kan, atau menunduk gitu. Kenapa harus, kecuali ada yang dilihat gitu, ada yang mau dicari gitu kan. Dan ini ada ulama juga yang menganggap ini sebagai pencemar nama baik, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri menganggap kathratul iltifat, banyak menoleh di jalan itu, sebagai pencemar marwah, pencemar nama baik. Begitu juga Ibrahim An-Nakhai, kedua-duanya merupakan ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Bahkan mungkin di zaman kita sekarang juga mencukur jenggot tadi, banyak menoleh di jalan ini juga dapat mencemarkan nama baik kita. Kemudian au maddir rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyah, atau berselonjor. Berselonjornya tahu kan? Menyelonjorkan, betul itu? Kalau berselonjor saya tahu itu benar gitu. Meluruskan kaki atau meluruskan kaki ya ke depan gitu, di dalam kumpulan-kumpulan orang banyak, tanpa ada kebutuhan ke situ, tanpa ada darurat. Tidak ada sesuatu yang darurat untuk melakukan itu, tidak ada kebutuhan untuk melakukan itu. Memang adab dia seperti itu, kebiasaan dan perangai dia seperti itu. Setiap berkumpul dengan orang, kebiasaan dia berselonjor, meluruskan kaki di dekat-dekat ini, misalnya di majelis ini berselonjor. Ini juga dianggap sebagai pencemar nama baik, atau yang dapat menurunkan marwah kita sebagai penuntut ilmu. Dan ini dikatakan oleh banyak orang, diantaranya Abu Bakar At-Tartushi dari kalangan Malikiyah, Abu Muhammad Ibnu Qudamah, dan Abul Fida Ibnu Aqil dari kalangan Hanabilah. Au suhbatul aradhili wal fusaqi wal majjani wal battalin awil mujjani wal battalin, atau berteman dengan orang-orang yang perangainya buruk. Wal fusaq, orang-orang fasik. Wal mujjan, mujjan ini pelawak ya, orang-orang yang tak tahu malu, ini mujjan. Wal battalin, para pengangguran atau orang-orang yang battal tadi kita sebutkan, orang-orang yang kesibukannya dengan kebatilan saja. Berteman dengan orang-orang seperti ini juga dapat meruntuhkan marwah kita, merendahkan kehormatan diri kita. Dan ini dikatakan oleh banyak orang juga, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Abu Bakar Ibnu Tayyib dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi dari kalangan Malikiyah. Mereka menganggap berteman dengan orang-orang seperti ini dapat menurunkan marwah kita. Atau yang lebih, yang saya katakan tadi, yang lebih ringan daripada memperdulikan orang-orang bodoh, melawan orang-orang bodoh, ada yang lebih ringan lagi. Musara'atil ahdath was-sighar, berkelahi, bergelut dengan anak-anak kecil, itu anak kecil dilawan gitu. Itu juga dapat menurunkan marwah kita. Dan ini dikatakan oleh Ibnul Humam dan Ibnu Najim dari kalangan Hanafiyah. Dan banyak contoh-contoh lainnya, hal-hal yang dapat menurunkan marwah kita. Maka seorang penuntut ilmu harus betul-betul memperhatikan. Dia tahu, pasti tahu di dalam negerinya, di masyarakat dia, sesuatu ini dianggap baik atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya jauhkan dari diri kita. Jauhkan dari diri kita. Bahkan para muhaddisun dulu
para ahlul hadis dulu. Ahlul hadis orang-orang yang sangat ketat dalam menerima hadis. Mereka memperhatikan bagaimana orang yang meriwayatkan hadis itu, bahkan tentang muru'ah juga. Makanya hadis yang sahih itu syaratnya ada 5. Ya. Hadis yang sahih syaratnya ada 5, yang mungkin yang pernah mempelajari mustalahul hadis hafal atau mengenalnya. Hadis sahih itu yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Ya. Rantai periwayatan itu bersambung, tidak ada terputus. Yang pertama, tidak cukup itu. Adalatur ruwah. Perawi-perawinya harus adil. Adil itu adalah muslim, baligh, aqil, ya, bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah dhabit. Ad-dhabtu. Ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtu ar-ruwah. Hafalan dan kuatnya ingatan dia. Jadi bahkan hafalan saja dinilai. Ada mungkin orang yang sangat bertakwa, ya. Orang yang sangat bertakwa tetapi dalam hafalan dia jelek, hadisnya akan turun langsung nilainya, derajatnya, ya. Tidak menjadi hadis sahih lagi, ya. Akan menjadi hadis hasan, mungkin bahkan mardud, tidak diterima. Kenapa? Karena hafalannya yang jelek, ya. Apalagi kalau dikatakan si fulan perawi ini sayyi'ul hifz, hafalannya jelek, ya. Kalau seandainya dia memberi periwayatan hadis kepada murid-muridnya, itu boleh jadi nanti bisa bolak-balik itu. Yang awal menjadi akhir, yang akhir menjadi awal. Yang seharusnya hadis ini pada pada 10 Hijriyah, dia sebut 9 Hijriyah karena hafalannya yang kurang mantap. Dan ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam kazib atas Rasulullah, pendustaan atas Rasulullah, sehingga masalah hafalan juga diperhatikan. Syarat yang keempat, nah ini dia, la yakunu syadzan, dan tidak juga mu'allala. Hadis itu tidak syadz, tidak ada illah, dan ini kita tinggalkan saja. Tadi kembali kepada syarat kedua, saya lupa. Nah, syarat kedua itu yang disebut dengan adil itu adalah muslim, baligh, aqil, kemudian salimun min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Dia selamat dari sebab penyebab kefasikan dan selamat dari peruntuh-peruntuh marwah, peruntuh kehormatan diri. Nah, jadi misalnya kalau seandainya ada seorang syekh yang hafalannya mungkin bagus, ya, hafalannya sangat bagus, secara zahir jenggotnya panjang gitu, ya, bajunya bersih, pecinya bersih. Kalau kita lihat itu dia sedang berjalan, masya Allah, hormat kita, ya, nampak kewibawaannya. Tiba-tiba dikeluarkan dari kantongnya sandwich, sambil berjalan dia makan. Ini langsung runtuh wibawanya dan mungkin tidak akan diterima hadisnya. Bahkan diceritakan ada seorang ahlul hadis yang tidak diterima hadisnya hanya karena makan di restoran, minum di warung kopi. Itu dapat meruntuhkan muru'ah, dan orang-orang yang membawa hadis Rasulullah SAW tidak pantas melakukan hal itu. Maka seorang penuntut ilmu harus diperhatikan ini. Misalnya taraga mau makan es krim gitu, perhatikan tempatnya gitu, ya, perhatikan tempatnya. Kemarin saya dibawa, ada yang minta, istri gitu. Istri minta singgah di dekat Gami itu, kata dia di situ es krim kesukaan dia, dekat duplikat kunci. Nah, di situ ada penjual es krim, katanya enak sekali gitu. Saya nggak tahu karena kebetulan saya sariawan.
Tapi di situ tempat duduknya di tepi jalan seperti itu, sedikit. Kalau seandainya kita duduk, kita berkumpul dengan orang-orang yang nggak jelas, ikhtilat, maka saya katakan ayo kita bawa ke rumah saja, cair-cairlah situ. Ini bukan tempat duduk saya gitu kan. Itu akan bisa menurunkan haibah kita, wibawa kita, menurunkan marwah kita, apalagi kita orang-orang yang sering bermajelis ya. Maka perhatikan apa-apa yang dapat mencemarkan marwah kita, kemudian hindari. Ya, cari yang bisa meninggikan marwah kita. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selesai pembahasan kita tentang poin yang ke-11. Ya. Apa tadi? Ya, syarat hadis sahih itu ada 5. Ya, syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ya. Ittisalus sanad adalah tersambungnya seluruh sanad. Sanad itu daripada orang yang meriwayatkan sampai ke Rasulullah. Ya. Dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah itu disebut sanad. Ya. Rantai periwayatan. Kemudian ada laturwah. Adilnya setiap perawi-perawi itu. Dan adil ini adalah maknanya 5. Muslim, hendaklah dia muslim, aqil, baligh, salimun min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Selamat dari sebab-sebab kefasikan, selamat pula dari sebab-sebab peruntuh marwah, harga diri. Kemudian syarat ketiga adalah dhabtur ruwah, hafalannya para perawi. Meskipun nanti dibagi, ada namanya dhabtu sadrin. Ya. Dhabtu ini sebenarnya artinya menjaga. Menjaga di dalam dada itu maksudnya hafalan. Ada namanya dhabtu kitabin. Sebenarnya tidak apa-apa orang yang tidak hafalan, tidak menghafal. Ya, ada yang menyampaikan hadis tapi tidak melalui hafalannya, tidak apa-apa. Itu diterima. Tetapi dia membaca dari buku. Ya, membaca dari buku. Maka orang yang disebut dhabtun itu disebut dhabit. Maaf ya karena tadi ada yang minta untuk menjelaskan. Dhabtur ruwah adalah hafalan para ruwah atau penjagaannya terhadap hadis. Maka orang yang seperti itu disebut dhabit. Ya. Yang kedua tadi adlun kita sebut. Yang ketiga dhabit. Maka dhabit karena dhabtun itu kita terbagi menjadi 2, dhabtu sadrin yang di dada, dhabtu kitab. Maka dhabit itu juga terbagi jadi 2. Dhabitu sadrin itu orang yang hafalannya luar kepala. Ada dhabitu kitabin yang betul-betul menjaga kitabnya. Maka seseorang disebut dhabit. Yang pertama, kalau seandainya dia menyampaikan hadis-hadisnya dari hafalannya dan itu hafalan yang kuat. Ini disebut dhabit. Bagaimana? Nanti ada permasalahan lagi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya hafalannya itu dhabit? Hafalan itu tepat, kuat. Itu nanti dengan melihat kepada riwayat-riwayat yang lain. Kalau seandainya sama, berarti riwayat dia bagus. Nah, atau dhabitu kitab. Dia mungkin tidak hafal, tetapi dia betul-betul membaca kitabnya. Ketika kitabnya dia tidak jaga dengan baik, setelah majelis seperti ini, dia biarkan dia di kitab di sini, dia pulang, entah pergi kemana, itu sudah tidak disebut sebagai dhabitu kitab. Karena ada kemungkinan orang-orang akan mencoret-coret bukunya, sehingga ketika majelis yang akan datang, boleh jadi dia akan membaca apa yang dicoret oleh orang lain. Karena dia tidak hafal. Dia sangka itu juga tulisan dia. Nah, yang syarat yang keempat, ada musyudzuz. Yang syarat 3 pertama itu kaitannya dengan para perawi. Sanad. Syarat yang kedua ini 4, 5 itu kaitannya dengan matan. Nah, kita kenal hadis itu ada sanad, ada matan. Sanad itu rantai atau rantai periwayatan itu. Nah, 3 syarat pertama berkaitan dengan sanad. Yang 2 berkaitan dengan matan. Yang pertama ada musyudzuz, matannya tidak boleh menyelisihi apa-apa yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah daripada dia. Nah, saya ini siqah itu mungkin kita misalkan, oh Usamah ini orangnya jaid jiddan, oke lah, jaid jiddan orangnya.
baik sekali, bagus sekali gitu ya. Kalau kita kasih nilai gitu. Kemudian dia meriwayatkan hadis dan hadisnya itu menyelisihi hadisnya Fadli misalnya. Menyelisihi hadisnya Fadli, dan Fadli ini orangnya siqah. Kita beri dia nilai, kalau si Usamah jayyid jiddan, si Fadli ini mumtaz, maka dia telah menyelisihi Fadli. Maka hadis dia syadz, disebut hadis syadz, hadis yang menyelisihi orang yang lebih bagus daripada dia. Yang ketiga, adamul illah, tidak ada kecacatan dalam hadis tersebut. Kecacatan ini penyebabnya sangat banyak, nanti bisa dipelajari lebih rinci di pelajaran mustalahul hadis. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang memberi majelis mustalahul hadis di sini, ya, kajian kitab. Ya. Insyaallah. Hadirin yang mulia, kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Karena ana ada hajat sebentar tadi, kira-kira 4:30 tadi, sebagaimana yang telah maklum, kakek kandung ana meninggal dunia. Semoga Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosanya, menempatkannya ke tempat yang baik di sisi Allah tabaraka wa taala. Mohon doanya juga. Jadi mungkin ana langsung pamit pulang. Kita tutup pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan besok ya. Kalau ada pertanyaan tentang 2 poin hari ini, silakan simpan dulu dan tanyakan besok. Kalau seandainya ada sifatnya mendesak gitu, silakan tanyakan saya dan kita sambil berjalan gitu. Sambil berjalan. Ya. Jangan lemah ya. Tinggal 3 pertemuan lagi dan antum telah mempelajari semua poin-poin ini. Kita sudah akan memasuki poin yang ke berapa? 12. 12. Dalam 3 pertemuan insyaallah kita akan selesaikan ya, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian ilmu itu tetap butuh ulang kaji ya. Nanti jangan sampai habis ini buku ditutup masuk lemari. Kalau bisa terus diulang, karena nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kepada adab yang banyak itu lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak. Sebagaimana kita berapa minggu kita ke majelis ilmu, berapa minggu kita ada majelis ilmu di sini yang diselenggarakan oleh Baitul Huda misalnya 3 atau 4. Sebagaimana kita rajin menghadiri majelis-majelis ini, maka rajin-rajinlah untuk membaca buku-buku tentang adab-adab penuntut ilmu. Buku-buku tentang adab penuntut ilmu banyak, buku-buku yang bagus-bagus. Bahkan awalnya bukan ini yang ingin saya bacakan. Awalnya yang ingin saya bacakan adalah buku karya Syekh Abdullah Sadahan. Bahasanya sangat bagus. Nama bukunya adalah Ma'alim fi Thariq Talabil Ilmi, rambu-rambu dalam meniti jalan menuntut ilmu. Dan juga yang ingin menyimak kajiannya, kalau tidak salah Ustadz Aris Munandar hafizahullah taala juga telah mengkaji habis buku ini. Kemarin kita tidak mengkajinya karena ini lebih tebal, buku itu lebih tebal dibandingkan buku ini. Namun alhamdulillah berkat itu juga ana dituntun untuk mengenal buku ini, dan masya Allah buku ini sangat bagus, indah kata-kata penulisnya, dan penyusunan beliau tentang akan kitab ini penyusunan yang sangat rapi ya. Maka tidak layak seorang penuntut ilmu untuk meninggalkan buku ini ya. Bagi antum yang sudah mengkaji ini merupakan suatu hal yang baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti diulang kaji ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.